Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sabri Harahap AMDKes, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 65 Kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM tahun 2022. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas podcast mengenai berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 unsur perilaku dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama itu memahami kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, saya yang bekerja di puskesmas, yaitu menanyakan si pasien terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang kedua itu ramah, yaitu dengan cara tegur sapa, kemudian itu cekatan, cepat dan sigap serta tepat waktu. Solutif itu ialah memberikan solusi. Sebagai contoh, saya petugas di laboratorium puskesmas Cihapas. Pada pasien yang melakukan pemeriksaan asam urat dengan hasilnya yang tinggi, saya akan memberikan edukasi terhadap si pasien agar mengurangi makanan yang berhubungan dengan kacang-kacangan. Setelah melakukan pengobatan, saya akan menyuruh atau menyarankan melakukan pemeriksaan ulang kembali untuk mengetahui kadar asam uratnya apakah sudah normal atau tidak. Dan yang selanjutnya itu memiliki sikap atau perilaku yang dapat diandalkan. Kemudian ketiga, melakukan perbaikan tiada henti dengan cara mengupdate diri, terus belajar, membuat kotak saran, dan mengikuti seminar-seminar yang ada. Dan ada 3 unsur yang terdapat pada pelayanan publik. Yang pertama itu ASN sebagai penyelenggara layanan. Yang kedua itu masyarakat sebagai penerima layanan. Yang ketiga itu kepuasan penerima layanan. Ada 9 prinsip pelayanan publik, yaitu 1. Partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warganya. Dan yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, mudah dan murah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Kemudian yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Dan yang ketujuh itu aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang ke-8 itu akuntabel, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian yang ke-9, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Adapun penerapan pelayanan publik yang saya terapkan sebagai seorang analis kesehatan adalah saya Wildan Sabri Harahap AMDKes sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas Cihapas berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan saya, yaitu setiap pasien yang melakukan pemeriksaan ke laboratorium Puskesmas Cihapas Kabupaten Padang Lawas. Baik teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini. Tunggu podcast saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.